wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, malam ini kita bersekian ya, ada 8 orang yang bisa bertemu di dunia maya, di tatap maya, yang mana ini kelanjutan dari pertemuan kita beberapa minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Saya masih ingat 3 minggu lalu mungkin. Baiklah, kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang berbahagia, para pengurus MGMP Geografi Jawa Barat yang saya banggakan, kita memang punya agenda bersama, yakni mengembangkan MGMP Geografi ini punya kegiatan rutin. Ya, idealnya sih seminggu sekali, tapi kalaupun tidak ya sebulan sekali lah minimal gitu ya, harus nongol di udara lah gitu. Nah, waktu pertemuan terakhir itu kita ada agenda, mungkin nanti Pak Kang Ipai bisa memberikan catatan. Saya lupa lagi. Yang jelas kita ingin ada pendalaman materi di kerjasama dengan UPI Bandung ya. Tapi mungkin nanti Pak Momon dan Pak Ipai berikan alasan beberapa kendala di lapangan. Jadi gini, cerita singkatnya begini Bapak sekalian. Jadi sudah seminggu ini Direktorat GTK di komponen 3 ya, Kasubditnya Pak Indorofik sudah menghimpun kurang lebih ada mungkin ya 50-60 PJ ya Pak Ipai ya. Kebetulan saya dengan Pak Ipai ya, Pak Ipai itu Pak Ahmad Ipai ya, supaya paham aja. Itu nama panggilan akrab saya dengan Kang Ipai ya. Dijadikan PJ itu penanggung jawab. Nah, untuk memegang salah satu slot di roomnya GTK Zoom yang kapasitas 1000 untuk kegiatan apapun yang ada hubungannya dengan peningkatan mutu guru gitu ya. Bisa webinar, bisa diseminasi, bisa podcast gitu. Nah, kebetulan kita ini ya termasuk kelompok yang awal ya. Kemarin MIPA kan sudah, MIPA itu matematik, fisika, kimia, biologi sudah launching. 5 dengan geografi sebenarnya waktu gong ini disebutkan, tapi kita belum jalan. Nah, jadi kita punya PR besar yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kita ingin ada untuk tampil webinar ya, ataupun pendalaman materi. Fokusnya kepada materi-materi yang ada di Madrasah Aliyah tentunya, baik kelas 1, kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, singkat kata, kita diberi jatah itu hari Sabtu ya. Sabtu jam 13 ya, sampai jam 16, jam 4 lah, jam 3 lebih lah. 2-3 jam. Nah, itu silakan dimanfaatkan oleh kita gitu ya. Dan ternyata hari ini YouTube-nya GTK Madrasah yang baru launching 2 minggu sudah hampir berapa 1000 subscriber ya. Cepat sekali ya, bayangkan dari Aceh sampai Papua itu ya banyak nontonnya. Yang paling ramai itu yang kajian pagi yang jam 6 sampai jam 7 pagi itu setiap kali penonton lagi. Pemirsanya banyak sekali ya gitu. Karena memang itu dipegang oleh guru PAI dan guru bahasa Arab yang memang itu ustaz semua. Ya, kita nonton aja. Nah, ada jam 6 sampai jam 7 kita tayang. Kemudian jam 8 sampai jam 9 ada lagi materi semua mata pelajaran. Ya, ada 16 mata pelajaran sampai BPBK juga ada. Plus MGMP MTS-nya. Jadi bukan hanya alias saja tapi MTS pun ada. Nah, mungkin ini sebagai tantangan kita bersama ya, terutama kepada Pak Momon dan Pak Ifai sebagai penjaga gawangnya ini, kaptennya gitu ya, untuk mencoba menghidupkan kembali. Sesibuk apapun kita, jelas semua masih punya kesibukan ya. Pak Momon, Pak Ipai, saya, Bu Inong, dan lain-lain lah. Ada Bu Husno, ada Pak Indra, ya, ada Pak Ucu. Pak Ucu, Bu Ucu nih. Pak Ucu nih ya. Saya mohon maaf kalau salah. Itu pasti punya kesibukan, tapi kita coba diminit sedemikian rupa kesibukan kita, sehingga semua agenda yang telah kita sepakati bisa dijadikan sebagai kendaraan bersama. Sebab apapun kegiatan kita, sebesar apapun kegiatan kita, kalau kita bergandengan tangan, membagi waktu dengan baik, itu insya Allah akan terasa ringan. Jadi poinnya adalah sekarang tugas kita adalah pertama mencari narasumber. Yang paling berat itu saya rasakan mencari narasumber, Pak. Itu sangat berat sekali. Pertama, siapa, waktunya kapan, materinya apa. Nah, di luar itu sangat mudah. Urusan player, urusan room, urusan surat menyurat, urusan recording, itu sudah ada yang menekel. Ya, syukur-syukur kita juga bisa nanti. Jadi ingin kita duplikasi MGMP lain ke MGMP Geografi yang dimana itu bisa. Saya punya pendapat bahwa
KPMB pun hanya 10 orang yang megang, tapi dia punya kegiatan yang sampai skala nasional, itu setiap pekan ada terus gitu. Karena kita saling backup, saling bantu. Nah, saya yakin di sini ada beberapa rising star ya, bintang yang baru terbit ya, akan nongol dan saya promosikan lah semua yang ada di sini, tokoh-tokoh ya yang penerus angkatan kami yang nanti kita bisa bergandengan tangan untuk membangun ya kinerja bersama dan habit yang sama. Jadi sebuah komunitas itu akan membantu kebiasaan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang berilmu, maka kita akan juga berilmu. Kalau kita ingin punya tubuh kita wangi, maka bergaul orang yang jualan minyak wangi kan begitu. Kalau kita ingin kaya, maka bergaul dengan orang-orang pengusaha kan gitu. Nah, kalau kita ingin bergaul dengan orang pintar, ya bergaul dengan MGP Geografi. Itu mungkin moto saya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar saja, Bapak sekalian. Mudah-mudahan spirit ini kita tularkan terus-menerus, ya gelorakan, saling menguatkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita, ladang ibadah kita, bahwa kita sebenarnya bisa ya seperti MGMP lain yang sudah, bahkan ini tantangan juga Pak Momon ya. Kita ini sudah dipercaya menjadi MGMP nasional. Coba bayang kemarin. Dan saya yang kemarin saya bikin grup Telegram MGMP Jawa Barat, saya rubah menjadi MGMP nasional saja sekalian, karena memang belum ada yang megang gitu. Itu juga tantangan ke depan. Seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar Pak Momon, Pak Ipay dan rekan-rekan lainnya yang kita coba kerucutkan menjadi sebuah kegiatan yang harus kita lakukan bergulir ya, berjenjang, tidak, kalau bisa sih idealnya sih seminggu sekali, kalau nggak sanggup ya sebulan sekali lah gitu ya. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Saya silakan kepada Kang Ipay. Kang Ipay dipersilakan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Kang Didin. Begini teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin ya saya jadi malu benar. Soalnya seharusnya memang ketika diluncurkan room GTK yang baru itu seharusnya saya sudah memulai start gitu ya, dan dengan teman-teman, tapi kadang setelah langkah pertama ya kita menghubungi dulu narasumber gitu ya, kemudian kita menentukan materi apa yang akan disampaikan, yang akan diampu oleh para narasumber, kemudian nanti dikoordinasikan dengan PJ ya, dengan PJ semua pengurus PJ. Kemudian, nah mungkin saat ini momen yang tepat bagi saya mungkin ya, dan teman-teman sekalian, kita memulai lagi gitu ya. Soalnya kemarin waktu saya itu pingin agak nyantai dulu gitu ya. Saya ya pertama mungkin ke masalah keluarga, kemudian masalah pekerjaan di sekolah gitu ya. Tapi kayaknya saya tidak bisa nyantai saat ini gitu, karena memang pekerjaan nambah banyak gitu. Kalau tidak dimulai dan tidak lari, mungkin ya akan ketinggalan terus. Yang kedua, Pak Didin, ya selain saya tadi mohon maaf dulu ya, karena memang itu kelalaian saya ya dalam merespon semua semua perubahan, semua kegiatan yang ada di ranah virtual gitu ya. Mungkin saat ini saya mohon ke siapa saja mungkin yang bisa merumuskan materi saja dulu gitu ya, materi yang akan disampaikan nanti, kemudian kita akan hunting para pemateri ya, baik dari UPI, dari ITB, mungkin dari yang di Tasik itu apa? Unsil. Oh ya, Unsil mungkin ya. Kebetulan ada beberapa kenalan di sana. Saya juga ya akrab lah gitulah dengan salah satu atau dua orang dosen di situ, mungkin bisa diminta ya. Kemudian di ITB juga ada ya, yang ada hubungannya dengan kebumian ya, geologi terutama. Kemudian ada hubungannya dengan meteorologi juga yang di ITB. Jadi saya hunting itu,
Kemudian materi-materinya mungkin mohon ke siapa aja, Pak Indra atau Bu Inong, mohon dibikin yang ada hubungannya dengan geosfer lah gitu ya. Mulai dari pengenalan geografi atau dasar-dasar pengetahuan geografi, kemudian bumi sebagai planet, kemudian kesananya sesuai dengan ini aja, KD, sesuai dengan KD lah ya. Materi-materi pokok yang biasa diajarkan di sekolah gitu, yang di madrasah gitu, baik SMA atau madrasah aliyah. Kemudian setelah itu nanti kita akan hunting para pemateri. Jadi siapa aja nih pemateri yang bisa memberikan narasumber utama ya. Jadi nanti kalau bisa sih dua narasumber ya. Yang pertama adalah mengenai pendalaman materinya, yang kedua adalah pedagogiknya. Yang pedagogik itu kita nanti minta guru-guru yang punya best practice ya, praktek-praktek terbaik yang berhasil mengajarnya di sekolah masing-masing, itu yang akan kita rekrut nanti untuk menjadi pemateri kedua ya, pedagogik gitu. Kalau untuk pendalaman materinya mungkin nanti ke pakar ya, ke pakar, para dosen dari UPI, dari ITB maupun dari perguruan tinggi yang lain. Nah, saya sebenarnya sudah bergerak waktu itu, tapi saya ragu-ragu ya. Dari sounding pertama ke UPI, aduh, saya garuk-garuk kepala, ya belum apa-apa sudah hubungannya dengan uang gitu ya. Dengan berapa sih ininya di ada yang langsung nanyakan ke ini proyek atau apa gitu ya. Saya sudah katakan bahwa ini pekerjaan ikhlas beramal gitu ya. Nah itu mungkinnya sekarang itu saya mohon ke Bu Inong mungkin ya, pertama adalah kita merumuskan dulu materi sebanyak sekitar 16 lah ya, 16 materi yang akan kita ajukan kepada narasumber nanti. Nanti mereka milih mau yang mana, kemudian setelah itu nanti dijadwalkan ya. Setelah dapat pemateri dijadwalkan nanti kapan materi ini di webinarkan. Atau saya bisa share ya itunya, formatnya nanti Bu Inam ya. Atau sekalian kita rumuskan aja bareng-bareng. Sakantenan ayeuna supados ieu. Mohon. Kang Ipai punten upami terus dihubungi saha si Pak Iwan. Pak Iwan mohon, Pak Iwan terus dihubungi Pak Abdi. Responnya kumaha responnya ti anjeunna? Responnya sebenarnya baik, tapi saya ragu-ragu dengan nada ya, masalah masalah Finansial tadi. ya finansial gitu ya, masih ragu-ragu. Itu saya masih ragu sebenarnya. Saya tidak suudzon, tapi memang pragmatis saja kelihatannya gitu. Tapi nanti bisa Pak Momon menghubungi lagi yang kayak Kopri Dibelnya. Kemudian sekalian aja dengan materinya nanti ya, dengan kalau ke Kang Yani ngobrol. Ke Kang Yani belum. Nanti kan Kang Yani belum ini ya, Pak Iwan jadi ketua departemen geografi kan di sana ya. Jadi saya memang surat juga nanti dari GTK itu langsung ke situ. Langsung ke siap. ketua departemen, nanti mereka yang menghubungi dosen-dosen atau para pakar untuk mengisi itu. Ini Kang Didin atau Kang Ipai? Ya. Pernah ikutan seminar yang di UPI yang menghadirkan Pak Mazlini di Malaysia? Belum. Siap malah gratisan. Koabitos di Bel. Nah, cari yang gitu, Kang. Cari yang gitu. Banyak kan. Nah, Kang Yani kan udah siap, kayak Yani mewakafkan ilmunya yang seperti Kang Yani lah gitu ya. Nah, ini Pak Mazlini beliau sudah sampaikan Assalamualaikum
bisa nggak mengisi untuk wakaf ilmu? Insya Allah bisa katanya bulan September. Beliau Ya, dari itu Malaysia, guru prioritas. besar geografi. Jadi satu di antaranya sudah siap lah kalau yang dari luar itu ya. Nanti ada yang Bagus. masuk fosil asik Museum Geologi nggak Bandung? Pernah lihat, pernah masuk. Nah, pernah masuk. Nah itu pengelola nanti kan DKM Masjid Geologi. Geologi Pak Oh, iya. Sinung ya. Nah itu Abdi tas ngobrol kan terus dengan Pak Sinungnya itu dosen-dosen ITB yang suka ngisi di sana itu juga bisa diajak untuk diskusi di MGMP. Saya sudah pernah bilang, tapi cinta Pak Sinung gratisan nih, saya bilang wakaf ilmu. Ya nggak apa-apa, ini boleh gitu. Itu tukar ilmu aja kita mas gitu. Coba inventarisir nama-namanya, Kang, nomor kontaknya, Kang. Ya nanti satu di ini ya. Siap. Tidak kalau dengan IPA ini misalnya berapa orang yang butuh dari luar, kita kan nanti di inilah diajak. Satu di antaranya Pak Majlini dari Malaysia itu sudah siap September. Nah, kalau ya ada Malaysia kita namanya webinar internasional, nggak apa-apa, itu sertifikatnya gede loh. Nggak apa-apa. Jadi satunya webinar internasional, nggak apa-apa, lebih bagus itu. MGMP lain juga pernah sih, ya kayak PPKN itu sudah webinar internasional. Jadi ada yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Tapi kita siapkan YouTube streaming pakai translate bahasa Indonesia. Jadi pada ngerti kalau ada translate langsung otomatis itu. Itu kita bisa bagus. Tapi kalau Malaysia kan bahasa Melayu, nggak usah pakai translate, sebenarnya udah ngerti. Beliau bahasa Indonesia. Alhamdulillah itu bagus. Itu nanti sertifikatnya gede, Kang. Itu internasional gitu. Betul. Ya itu tadi makanya tapi sertifikat mungkin dari GTK bisa ya? Bisa. Emang kita GTK semua juga. Betul. Ya. Jadi beliau siap dan kalau selama ini diskusi saya kadang-kadang misalnya kemarin pas hari ulang tahun Indonesia dia ngirim ucapan selamat gitu. Kemudian pas ulang tahun Malaysia juga pokoknya mah kayak gituan lah. Bagus. Grup, bukan grup sih pribadi. Ya itu kan pendekatan personal nih ya. Dia sudah bisa, dia bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah. Ya. Dan dia sudah minta nanti kita bikin surat resmi, Kang. Gitu aja sih, sederhananya. Boleh. Surat resmi dan sertifikat mungkin nanti Maya. Okay. Itu Kang Ipai, Pak Majlini dari Malaysia. Pak Majlini dari Malaysia nanti. Ya, Majlini Malaysia. Oke, kita yang dalam negeri dulu aja, Sob. Satu Pak Yani dulu lah, Pak Ahmad Yani satu. Dia ini udah mengikrarkan wakaf tiap minggu dulu itu kan. Nah, kita satu Pak Yani atau siapalah, Sok. Bentar materi dulu nih. Oke, materi. Ini sharing saya bisa kelihatan ya? Jelas. Jadi kita mengikuti kompetisi dasar aja yang ada di mata pelajaran ya. Yang pertama itu adalah dasar-dasar pengetahuan geografi kalau nggak salah. Atau apa ya istilahnya, redaksinya gimana nih? Yang paling bagus itu redaksinya biar menarik apa gimana nih? Dasar-dasar pengetahuan geografi gitu? Iya, kalau nggak salah itu. Pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi. Ya, PKD pengetahuan gitu ya? Iya, kalau mau dibikin redaksinya yang lebih menarik, ya silahkan saja nanti ya. Tambahannya kan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari. Ya. Yang lebih mudah mah lihat istilah di KD aja biar guru-guru ngeh. Ya, boleh, itu di KD-nya gitu kan, pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Udah copy paste KD aja. Siap. Biar guru-gurunya ngeh langsung lah bahwa ini ngebahas secara sistematik, terstruktur gitu, menggarap materi-materi geografi kita. Kan judulnya juga pendalaman materi, Pak. Betul. Siap, nanti saya cari dulu itunya. Paling sekarang kalaupun mau Kang Ipai ngelis orang aja. Karena kan kalau dari kampus malah baik Unsil ataupun UPI atau ITB sebenarnya dikasih judul yang berdekatan relatif dia siap gitu kan. Mungkin kalau ya, dari Unsil kan orang geografi, dari UPI geografi pasti semuanya paham. Kecuali kalau dari ITB mungkin geologi banget ya. Nanti yang bab tertentunya harus dipilih mana yang geologinya hidrologinya segala macam itu pasti kalau ITB
disiplin ilmunya memang sudah spesifik ya, itu yang harus dipecahkan, dianalisis dulu orangnya gitu. Tapi kalau dari UPI mah relatif bisa menguasai lah. Jadi lebih baik ke narasumber Kang Ipai misalnya. Ini hang ya atau apa nih? Maaf. Mungkin sinyal di Pak Ipanya hang mungkin. Sudah mati lampu. Tapi ada Mati internet. lampu barusan. Ada lampu emergensi. Internetnya dari HP itu. Oh, tapling. Ya udahlah. Sok efektifkan waktu lah. Kasihan. Udah Nyala nyala lagi tuh. Wah, hebat punya generator ya. Ya, putus Kali lagi. setelah maghrib itu tadi, saya teh hariwang. Bentar saya mau ini lagi nge-share. Tapi saya nyari dulu itunya KD-nya. Ya. Enggak, teman-teman sudah saya jadikan co-host semua nih. Jadi teman-teman juga bisa share screen sebenarnya. Baik, ini yang kita kira-kira yang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kira-kira sepakat ini untuk dinaikkan ke materi webinar nanti. Iya. Tapi nggak usah panjang-panjang, kita pangkas aja itu. Nanti di flyer kepanjangan itu. Oh ya, cukup segini aja ya. Iya. Memahami pengetahuan dasar geografi gitu. Ya, cukup segitu aja. Kalau kehidupan sehari-hari nggak usah disebut gitu. Ya, ya. Di UPI kan banyak dosen-dosen muda ya sekarang, ada yang baru lah. Nanti ini mungkin dari UPI ya nantinya. Ya. Kalau ini pasti dari UPI. Ini pasti pertemuan pertama sini dulu mungkin ya, atau mau di pertemuan keberapa kan gitu. Webinar yang keberapa nanti diaturnya nanti oleh oleh pengurus PJ nanti. Kemudian yang kedua itu materinya mengenai penerapan di sini, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari. Ini bagus nggak kira-kira nih? Menyajikan contoh penerapan, ini masih pengetahuan dasar geografi ya? Itu tidak perlu kayaknya gini. Oh, paling best practice itu. Ya, best practice-nya nanti. Kemudian, nah ini pemetaan baru nih, bagus. Pemetaan dasar-dasar pemetaan lah mungkin. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Itu terlalu luas, Bang. Terlalu luas ya. Dipecah. Kira-kira mana dulu nih? Oh, dipecah ya. Dasar-dasar peta. Dasar-dasar peta nih, ini ya. Mami dasar-dasar. Karena peta dengan SIG itu luas, ya jamnya panjang sih. Iya. Peta satu pertemuan, SIG satu pertemuan, SIG dengan Inderaja bisa satu pertemuan di Inderaja. Ya, betul. Iya betul.
Ini memahami dasar-dasar peta dan pemetaan. Mungkin itu ya. Kemudian yang ketiganya nanti Sistem informasi grafik dengan Indraja. Indraja. Nah, Indraja dan Sigja. Apa namanya itu? Ini kira-kira itunya apa ya? Sistem Data. informasi geografis dan Indraja dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ya, Sistem informasi geografis dan penerapan ya. dan penginderaan jarak jauh dalam Penerapan. sehari-hari tema yaitu apa bahasa populernya ya. Kalau di KDI kan nggak begitu di KDI mah. Jadi bahasa populernya ya bahasa korannya lah, bahasa bahasa bombastisnya gitu. Tapi tolong teman-teman juga silakan dikoreksi kalau saya salah. Nah, dalam berbagai sektor kehidupan lah gitu ya. Atau sektor apa? Berbagai sektor kehidupan. Ya, berbagai sektor kehidupan. Itu. Oke, keempat. Ini. Yes. Bentar kita lihat tuh. 3. Nah ini. Langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Bisa dengan nomor 2 tadi satuin nggak itu? Penelitian ya. Kalau dengan peta ya. Penelitian ini ya, memahami langkah-langkah penelitian. Jadi yang pokoknya ini. Penelitian. Ya, geografi. Ya. Ya pokoknya penelitian. Penelitian geografi ya. Ya kalau bisa sih studi kasus, gitu ya. Penelitian geografi dalam apa gitu ya. Penelitian biar langsung gitu praktis. Dalam masa pandemi aja bisa aja kan. Ya betul. Yang masih hangat ya. Nah, ya untuk mendukung apa ya? Pada masa penelitian geografi pada masa pandemi. Sementara itu dulu lah. Nanti kita kembangkan lagi. Ya ya. Contoh yang apanya? Kelima, bentar ya Kang. Biar agak jelas. Ya hurufnya digedein boleh lah. Biar jelas itu kelihatan. Ya boleh. Ditebelin ya, bold ya. Iya. 3. Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah ini. Itu litosfer kan? Ya. Bukan, Kang. Planet ini, mengenai planet bumi. Tata surya dan lain-lain. Oh iya. Ini aja copy paste lah ya. Itu yuk sementara copy paste dulu yuk. Nanti kita rubah dengan bahasa koran ya. Itu bahasa akademiknya begitu. Sementara. Yeah. Planet bumi sebagai ruang kehidupan. Bisa. Nah, itu aja cukup lah, bagus. Ya. Ini yang kelas 10 itu berapa KD? 10 ya? Lupa lagi. Ada 4 kalau nggak salah ya. 4. Ya udah kita fokus di kelas 10 dulu aja, jangan ke kelas 11 12. Ya. Iya, iya. Ada 6 KD, Kang. Kelas 6 KD ya, betul, 6 KD. 6 topik ya, 6 topik tuh 6 pertemuan berarti udah. Tadinya 7 KD, ini yang ada yang dihapus, Kang, di kurikulum darurat itu yang tadi penelitian itu dihapus, Kang. Oh, yang ini yang penelitian. Berarti dihapus aja. Hanya 6 itu yang penelitian dihapus. Siap.
Karena emang nggak menarik mah itu. Banyak yang ngerti anak-anak itu. Levelnya udah level perguruan tinggi. Ya. Tuh. Ya udah 5 pertemuan dulu aja Pak Ipa, jangan terlalu banyak. Itu dulu ya yang ini. Mau ke litosfer atau apa itunya? Atau nanti nunggu Litosfer. ya? Yang berikutnya menganalisis dinamika litosfer. Litosfer. Litosfer itu. 6. Sekalian 10 aja nih. Ya, Ya, boleh. Kalau 3 kelas jam. 10 ada 6 KD. Ya. Litosfer itu juga kan sangat luas ya, litosfer itu. Ada batuan, kemudian apa Ya namanya? luas. Ada cukup luas. geomorfologinya ya. Ya, geomorfologi termasuk mungkin Geologi. pedosfernya. Bisa di inilah nanti mungkin dirumuskan dulu itunya apa namanya itu spesifikasinya, biar karena waktunya kan sangat terbatas ya, terbatas bukan sangat terbatas waktu webinarnya, berarti materi ini harus spesifik fokus gitu. Ya. Cukup 6 dulu aja Kang, jangan banyak-banyak nanti dulu ya. sambil Siap. jalan bicara itu mah. Ya. Penting Benar itu. jalan dulu aja. Siap, itu dulu ya. Ya, jadi ya. Nah, kira-kira ini dari peta dan pemetaan, Bu Inong punya kenalan di Unsil nggak? Yang deket gitu, bisa dihubungi. Kemana Bu Inong? Pak hadir. Atau Pak Iman mungkin ya? Pak Iman. Ya. Ya, kayak Unsil kan? Nah. Tapi Siap, nanti Pak Iman kira-kira mau dikasih materi apa nih yang paling bagus Pak Iman? Yang Pak ada Iman di sini. pernah praktek pakai drone ya? Saya pernah ya, Pak. Saya lihat di Mungkin ini ya nih di sini nih. Itu banyak. Pernah webinar kalau nggak salah di tentang drone. Pemetaan mungkin di sana. Di pemetaan ya. Pengenalan jauh atau di pemetaan? Di pemetaan ya. Ini. Sama sih, pemetaan dengan itu satu paket, sih hanya beda aja. Ini peta aja lah, mengenai peta ya. Jadi nanti aplikasinya dengan drone. Bagus sekali itu. Pak Imam itu bisa. Jauh. Kalau drone pengendara jauh. Bisa lah yang ini Unsil, yang ini UPI lah. UPI. Itu dosen saya Pak Dede itu. Jangan, dia udah tua lah, kasihan udah capek dia. Yang muda-muda. Pak Nandi ya, yang dari Jerman itu Pak Nandi ya? Pak Nandi, nah ini Pak Nandi ini nih. Kalau bisa mah. Jadi ini ke Pak Iman ya. Ini mungkin ke UPI. Pak Nandi. Nanti saya hubungi langsung. Nyebut nama aja Kang, nyebut nama Pak Iwan, Liru atau Pak Kang Yani. Jadi ya, si ini ya. Nanti yang memutuskan biar UPI atau Unsil, tapi kita minta rekod nama gitu. Kalau bisa ini, kalau enggak nanti siapa gantinya terserah mereka gitu, Kang. Nah gitu. Gimana ya? Terus planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang dari Malaysia apa yang Malaysia? Jangan dulu ya. Yang dalam negeri dulu kita. Kita kalau bisa sih khusus itu ya. Kita materinya siapkan khusus. Ya, betul. Webinarnya internasional gitu. Iya, iya. Ini kalau bisa sih Pak Yani ya atau Bu Nok nih. Pak Yani aja nomor 1 sebagai pembuka, Pak Yani. Kemudian ini nih. Kalau Bu Siti Pajarayani apa kira-kira yang cocok? Dia mah kependudukan ya. Kependudukan Bu Siti tuh lingkungan hidup kalau nggak salah ya. Materi K11 nanti ya. Materi K11. Kependudukan lingkungan hidup. Yang dari ITB itu bisa tuh, yang geologi bisa nggak itu? Bisa nih di litosfer nih.
Iya, di tas Pak, Dr. Samsu yang dari Pak, jangan terlalu bisa aja sih. bisa aja. Tapi ya, nanti Nah, bisa dihubungi nih. tapi Itu dia juga tadi. gratis kok, dia nggak pernah minta uang. Gitu. Gratis. Tapi nggak tahu sekarang. Panen bumi sebagai ruang kehidupan. Ini dari mana ya? Ini mungkin kalau dulu itu yang mengenai ini tuh Pak Makmur, tapi sudah nggak ada ya. Udah nggak Pak ada. Makmur Wijaya. Nggak ada. Penulisnya siapa ya? Yang ini, yang bagus itu. Iya. Nantilah Pak Yani yang memberikan rekomendasi, saya nggak hafal yang Ya. dosen-dosen pertama. Siap, Upi. Ini juga kalau bisa Kalau bisa Upi. ITB itu, kalau bisa ITB, kalau bisa. Kalau Ya. enggak ya UPI juga lah. Ini ancang-ancang aja ya, ancang-ancang UP atau ITB yang Oke. ini. Oke, sekarang kita ke tanggal aja. Tanggal kapan kira-kira? Mulainya kita mulai kapan? Sabtu ya, kan kita punya room Sabtu ya. Iya, Sabtu depan terkejar nggak seminggu lagi nih? 7 hari kerja. Sabtu depan ya. Sekarang hari Sabtu kan? Besok Sabtu. Ya Sabtu depan lah ya kita maraton nih. Insya Allah saya juga maraton untuk September itu. tanggal 8 September siapa? 8 September. September. Ya, bisa. Mulailah 8 September. Lihat tanggal, saya lupa lagi lihat kalender. Ya. Ya, tanggal 6 September. 4 September ya? Oh ya, 4 September. 4 September. 4 September ya. Berurutan 4 September. Jam 13 aja ya? Kalau pagi-pagi gimana itu? Ada ya, udah ada yang ngisi pagi-pagi? Iya, kalau nggak salah. Tapi lihat dulu ya, kita harus cepat-cepat ngisi spreadsheet-nya itu, Kang Ipai. Kalau nggak salah bisa 4 room atau 5 room dan sekaligus kayak katanya bisa. Ya. Ya di breakout. Di breakout. Di breakout. Jadi dibagi-bagi. Tetap kapasitasnya bisa. Masih 1000 sih, tetap gitu. Tapi ribet. Breakout. Tapi nanti kehabisan nih. Kehabisan admin. Yang jadi masalah satu pintunya. Oh iya betul. Kalau loginnya, kalau udah dibagi-bagi sih aman, tapi loginnya ramai nanti. Ya betul. Ini kira-kira mau 1 mingguan atau mau 2 mingguan gimana nih? Atau mau 1 bulanan? 2 mingguan aja, coba 2 mingguan. 2 mingguan ya, berarti yang berikutnya adalah 4 tambah 7 tambah 14 hari. 18 ya. 18 September. Ya, Sabtu 18 September. Cukup lah. September 2 pertemuan, Agustus 2 pertemuan. Oktober ya udah sebentar dulu. 2 pertemuan. Trainer. Iya. Terus tanggal 2 Oktober. Ya, Sabtu 2 Oktober udah. Kemudian tambah Oktober 16 Oktober. Iya. Tapi ini perkiraannya nanti kalau umpamanya kita siap 1 minggu sekali ya ini. Iya. Kalau kelihatan sudah solid gitu ya. 16. Yang penting gini Kang Ipai, kita booking dulu tanggalnya di spreadsheet itu. Ya, baru kita hubungi narasumber kita gitu. Siap. Jadi ruangannya kayak kita mau masuk ke kafe kan, pesan tempat dulu gitu. Baru pesan makanan. Betul. Oktober tanggal 30 Oktober.
16.30. Jadi sampai akhir Oktober itu 6 pertemuan. Ya, cukup lah. Nah, jadi gini sistemnya, nanti kita bikin paket 32 atau untuk jadi poin itu berapa ya? 32 jam diklat ya kalau nggak salah. Kang Didin? Iya ya. Iya 32 JP itu minimal nilainya. Nah, itu nanti kita bikin paket itu 32 jam diklat. Sehingga nanti di akhir yang lengkap mengikuti webinar ini dapat sertifikat dari GTK. Nah, kalau tiap pertemuan kita yang bikin, tapi itu istilahnya hanya sertifikat biasa, tidak untuk satu pertemuan. Nanti pertemuan berikutnya nggak ikut nggak apa-apa gitu ya, nggak dapat sertifikat. Tapi nanti yang dari GTK itu harus 32 pertemuan dan tidak pernah absen gitu setiap pertemuannya, setiap webinarnya. Baru itu diterbitkan sertifikat dari direktorat. Kalau nggak salah begitu Kang Didin waktu pertemuan di PJ ya. Ya, ya gini, sasaran kita memang ilmu ya, itu mah sebagai bonus aja gitu ya. Nah, kalau sifatnya gini Pak Ipai, kalau sifatnya kita ingin pelatihan itu seminggu sekali. Jadi kita kalau 2 bulan itu terlalu lama, capek panitia. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau mengejar 32 JP harus tiap minggu. Tapi kalau sekedar menambah wawasan ilmu, nggak apa-apa. Itu nilainya nggak usah 32 JP. Udah ya itu webinar biasa aja. Yang nilainya 0,01 untuk sebuah webinar yang sifatnya penunjang, bukan diklat cuma penunjang gitu, unsur penunjang gitu. Ya, ya. Mendingan kalau saya sih lebih sarannya ya unsur penunjang aja lah. Unsur penunjang saja ya. Nggak apa-apa. Jangan diklat gitu. Setiap ikut webinar itu Dapat sertifikat. Dapat sertifikat dan hanya sebagai unsur penunjang aja ya. Ya, jangan 0,1 nggak apa-apa lah. Nah, teman-teman juga nggak terlalu fokus sekarang ke sertifikat, saya lihat tuh nggak begitu penting. Soalnya kalau sudah masuk di PJ kan itu sudah aturan itu sudah belum disepakati belum Kang Din? Ya, yang harus bayar sekian itu untuk sertifikat dari GTK. Itu mah kalau sifatnya pelatihan kayak KSM itu bisa berbayar. Kalau sifatnya itu biasanya gratis aja, Pak. Bukan sertifikatnya dulu tuh kalau saya tidak salah dengar, jadi PJ itu bisa mengeluarkan sertifikat yang untuk 32 jam. Iya betul. Nah, tapi itu harus rutin. Oh iya. Seminggu sekali. Kita kan 2 minggu sekali nih. Oh iya. Kita kecapean Pak, keburu lupa 2 bulan deh panitia. Jadi dalam sebulan teh beres 32 JPT. Iya betul. Salahnya. Nanti kita ini dulu ya perdana kita hanya 2 minggu sekali dulu. Kemudian nanti lihat perkembangan. Kalau kita perkembangannya cukup bagus dan solid ya kita buat iklan. Pendalaman materi ini aja lah pengetahuan umum ya pengetahuan pendalaman materi aja. Tapi dapat sertifikat dari GTK. Iya. Sebagai peserta webinar gitu aja udah nggak usah dihubungkan dengan jam tayangnya 32 JP jangan. Karena kalau mau 32 JP seminggu bisa, tapi nanti ada tugas-tugas. Nah yang jadi masalah panitia riweuh nyeun Google Classroom. Dosen kudu pemeriksaan itu yang selama ini yang pernah kalau aku kan itu bisa seminggu bisa 32 jam bisa karena seminggu 4 pertemuan. Ditambah tugas nanti dikumpulkan ke dosen diperiksa. Itu mah yang berbayar. Nah jangan dulu lah yang itu mah kita belum siap geografi mah. Iya. Betul. Udah webinar aja. Iya betul. Terus gini, kalau untuk yang sifatnya diklat nanti ya, diklat atau kita khususkan waktunya lah ya, kita rancang dulu, khususkan waktunya, jadi nanti bisa 2 minggu terus-terusan ya, tiap hari mungkin ya, tiap hari itu, kalau bisa di musim libur tuh, musim libur sekolah gitu-gitu bisa
apa itu dibuat Iya, semacam kegiatan diklat. betul. Supercamp juga seminggu, Supercamp ya seminggu, 32 Bukan JP. seminggu ya. Iya iya. Hari enggak selang sehari. Jadi 4 pertemuan, sisanya tugas-tugas. Iya iya. Apa panitia, Pak? Pape itu. Memeriksa pekerjaan peserta ke dosen, diperiksa, balikin lagi gitu. Dinilai, dosen kayak mungen itu dibayar mah, yang dibayar. Iya, nanti Kang Ungu selain materi ini kita bisa ngadakan materi-materi diklat atau workshop gitu ya. Kang Momon itu saya tertarik untuk itu apa diklat menyusun buku sampai diterbitkan gitu bukunya. Itu mah kerjasama dengan perusahaan lain, harus dengan GTK itu mah. Jadi kita juga fokus kita Pak Momon dan kawan, jangan ini dengan bukan saya justru bebas. GTK salah satu channel aja. Kalau perlu ya Zoom saya juga bisa dipakai. Ini saya punya 300 peserta nih, bisa digunakan untuk webinar pelatihan gitu ya. Dengan elek media ya. Dengan siapa lagi lah yang pernah menawarkan ke kita ya, dengan percetakan juga boleh kita. Jadi jangan sampai kita GTK salah satu poin aja, trigger lah, pendorong gitu ya. Kita dengan siapapun Pak, dengan siapapun lah. Dengan Gramedia, dengan siapa, itu silakan. Jadi kita bisa hari Senin pagi, bisa karena ruangannya punya Gramedia gitu. Jangan ke Sabtu aja gitu. Oke. Siap. Nah ini disepakati ya 6 dulu ya materinya. Ya. Nanti menyusul yang lain dan kita target kita Sabtu depan itu sudah tayang. Kemudian sebelum Sabtu mungkin ya. Siapa yang menghubungi? Langsung aja Kang. Pertama untuk yang Pak Ahmad Jani nanti saya yang menghubungi kalau sudah siap ya. Karena saya juga masih punya utang janji ke Pak Yani belum terpenuhi sampai sekarang. Iya, boleh. Sekalian nanti saya sondingkan ke Pak Yani langsung. Kemudian yang kedua Pak Iman, ini insya Allah saya yang menghubungi juga ya. Bagus. Pak Dr. Iman ini. Kemudian Pak Nandi, saya belum bisa ini. Pak Momon. Pak Momon ya. Ini tanggalnya. Biar Kang Yani dulu tapi supaya enak. Kemudian ya mungkin kalau untuk ini nanti sekalian aja Pak Yani, saya tanya ini yang mau mau minta saran di materi ini ngasih saran siapa sih Pak? Ya. Minta beres kita malah Pak Yani pang mereskeun dia dan pang soundingkeun oleh beliau kita menampiti Pak Yani gitu. Lebih enak gitu. Iya gitu. Siap Kang. Nah, nomor 6 siapa? Nomor ini juga samalah ke Pak Yani nanti saya minta. Nomor 5 ya. Ya, nomor 5 dan nomor 6 ke Pak Yani nanti. Itu nomor 4-nya hilang tuh. betul. 4 dan 5. Cukup lah materi ya. Biar sedikit tapi jalan, nggak usah banyak-banyak dulu, udah cukup. Baik, ada yang lain Kang? Sebelum nanti ini Bu Inong, Pak Indra, saya udah daftarkan Ibu Inong, Pak Indra, terus Bu Umpi kalau salah ya. Bu Umpi menjadi host atau moderator di PJ nanti. Jadi setelah ini akan mereka yang ngatur siapa nih nanti host dan moderatornya. Di antara 3 orang itu aja. Pak Ibu Inong, Pak Indra, dan Bu Bumpi kalau nggak salah ya. Kalau Bumpi kalau nggak salah. Tapi boleh diusulkan oleh Pak Ipai. Jadi kita ngasihkannya diusulkan oleh kita nggak apa-apa. Nanti saya Bu Neng Lani nanti ya saya ngomong dulu dengan Bu Neng Lani. Nanti untuk materi pertama siapa ada kesepakatan mungkin ya. Ada kesepakatan dengan Bu Neng. Oke. Terus itu nanti saya lengkapi nih hostnya siapa. Ya, di keterangan host dan moderator sok tulis Kang. Di keterangan host usulan kita nih host titik moderator titik gitu aja sok. Oh iya siap. Jadi lebih enak sudah. Jadi Bu Neng Lani nggak begitu pusing gitu. Oh, udah ada usulan kecuali ada sesuatu hal bisa ditukar nanti. Ya. Jadi draftnya udah mendekati 90% lah.
Saya keterangan. Oh, ini biasanya Pak Yani dengan siapa ya? Pak Indra ya? Ya, mau nggak? Khawatirnya tanggal 4 teh visitasi Kang. Oh, Abdi Jangan. Nupri tanggal 18. Gimana kalau Bu Empi dulu, Ibu Inong sama ya visitasi nggak tanggal 4? Kami mohon Pak. Oh iya. Ya udah Bu Empi dulu. Nanti hostnya dari mereka nanti. Kemudian kalau ini bisa ya tanggal 18 September nanti. Bebas itu mah tanggal 15 Mudah-mudahan kan. ya, mudah-mudahan. Kang Indra itu, Kang Indra. Siap itu Pri kalau tanggal 18. Terus moderatornya Bu Inong ya. Ya. Bu Inong pas. Bu Inong. Kemudian Pak Nandi ini moderator aja nih. Jadi host. Moderator. Nanti hostnya dari mereka aja. Kemudian ini moderatornya. Ya gitu ganti aja Pak Indra ya. Kemudian nanti yang ini jadi Ada Bu Husnul tuh, Bu Husnul mau nggak Bu Husnul? Bu Husnul Oh, hadir. Ada tuh Bu Husnul tuh. Bu Husnul bisa di tanggal 4 itu padahal. Yang mana? Bu Husnul bisa di tanggal 4 itu. Nyarengan Bumpi. Oh iya, ininya hostnya ya. Mohon bisa nyarengan Bumpi ya. Akhir aja Pak. Mau lihat dulu gitu belum. Percaya bisa Bu Husnul lah. Punten terakhir aja nanti setelah Bu Inong aja gitu. Kalau Bu Inong boleh yang di bawah ya. Dulu aja. Ini moderator Bu. Ya, hostnya kosongan dulu. Moderator udah Bu Empi nggak apa-apa. Bu Empinya hadir nggak ini sekarang? Enggak ya? Nggak hadir kayaknya ya, nggak ada. Nanti saya hubungi segera. Ya. Bu Empinya. Moderatornya ini Bu Husnul. Bu Husnul tadi kan Bu Husnul. Ini hostnya Bumpi itu bisa. Ini Bu Empi nih di sini. Bu Oh, Inong. ya udah. Oh, udah 2 kali ya. Bu Inong ya. Ya, boleh. Kemudian moderator. Insya Allah ada itunya Bu, ada mereka itu ngatur segalanya nanti. Gitu spare. Nantilah yang ini ditentukan setelah inilah ya, setelah semuanya. 4 dulu aja. Kalau 5 belum ada mah. Mudah-mudahan nanti saya ngobrol dengan Bu Neng lain. Ya. Ya itu tuh, insya Allah mudah-mudahan nih lancar ya semuanya. Ya, di save aja. Nah, oke, target kalau bisa hari Senin udah ada jawaban dari Kang Yani ya, Senin. Nah, iya. Itu kan Sabtu, Ahad, 3 hari kemudian sudah jawaban. Langsung kita bikin flyer ya. Cepet lah. Langsung Rabu udah disebar tuh flyer kita. Abdi tadi ngobrol sareng Pak Iwan, Kang Din. Siap. Iwan Setiawan ngobrol. Jadi memang beliau mah masih mungkin karena junior ya. Ya. Ya agak canggung kalau ke seniornya mah.
Oh, nggak berani. Pasti Ah, karena pada sibuk itu posisinya. Jadi memang kita harus memanfaatkan Kang Yani. udah kayaknya. Kecuali kalau misalnya si Pak Iwan disuruh mengkondisikan dosen-dosen muda yang teknis ya, semacam untuk SIG, PJ, itu cuma beliau siap lah gitu ya untuk mengkondisikan anak-anak mudanya ya. Ya, dosen-dosen muda banyak kan. Tapi kalau untuk yang agak seniornya Nggak berani. khawatir persepsi yang tadi Kang Ipai ungkap ya tentang Ya, betul. budget itu muncul gitu kan. Jadi jurusan tidak siap kan karena program pengabdian masyarakatnya sudah kelewat. Di Iya, RKT-nya nggak ada kegiatan itu gitu. Jadi agak agak berat. Ya, itu harus personal itu mah jangan lewat. Harus personal. Nah, untuk teknik personalnya kita bikin list data yang tadi itu nanti serahkan ke Iwan, Kang Ipai. Ya. Minta nama, tapi memang yang paling yang paling ruhnya sudah mirip ya, udah sama gitu kan. Yang tidak akan banyak nanya lagi ke Kang Yani. Ya. Nah, ke Kang Yani mah langsung beliau ngerti. Tapi kalau misalnya ke Iwan, kemungkinannya dia akan milih-milih dulu yang ke bawah. Gitu kan. Sebenarnya mah kan guru dosen-dosen senior semacam Ibu Nok itu sebenarnya gampang. Beliau mah istilahnya telah cincai lah, diajak ngobrol mah dia mau gitu kan. Cuma masalahnya ragap teh gitu wungkul kalau nyuruh jurusan kan pasti nggak mau sih jurusannya. Kecuali kita yang ngomongnya gitu kan. Kang Ipai kan deket lah gitu kan ya. Iya. Ibu Nok mah relatif sebenarnya masih bisa diajak ngobrol. Dia pasti mau lah untuk hal-hal seperti ini mah. Kalau kita perlu gitu kan. Ini mohon ini Kang Momon informasi mengenai siapa itu Prof Darsi gimana nih sekarang? Prof Darsi masih ini rawat jalan. Jadi beliau nggak bisa kalau dilibatkan gitu kan. Pak Mamat sibuk di wakil dekan, nggak bisa. Itu ya paling ya itu tadi yang muda-muda istilah Iwan mas, yang muda lah, yang teknis, yang teknologi lah ya, yang SIG itu, yang milenial itu bisa dimanfaatkan. Nah tadinya kan Abdi mau memanfaatkan Pak Mamat gitunya, tapi yang gampang kalau yang senior itu Bu Nok yang gampang itu beliau bisa. Gitu. Nah yang mudahnya linknya nanti ke Kang Yani, ke Kang Yani aja biar beliau yang kasih khususnya. Cuma Kang Yani sekarang kan sibuk di kurikulum tuh, jadi kita memang harus agak tahu diri tentang posisi waktu beliau. Iya. Saya ada kesempatan nanti karena saya punya utang janji ke beliau. Nah, terus ini yang dari Malaysia itu kan beliau sudah siap nih. Yang Pak Muhammad Hairi bin Ibrahim itu, dia dari Sultan Idris ya, Universitas Sultan Idris Malaysia. Beliau sudah siap tuh. Kalau kepakarannya sih di sana dia pakar untuk iklim dan geofisika, geografi fisik. Nah kalau misalnya mau dicantumkan dalam periode yang 6 paket ini, ya paling beliau misalnya ke mitigasi lah ya, mitigasi bencana, supaya langsung ini nanti bisa dicantumkan dan bisa dihubungi. Tapi kita bikin surat Kang Ipai. Ya itu khusus nanti kita agendakan setelah selesai ini atau di tengah-tengah boleh lah ya, nanti yang lainnya bisa diundur materi yang lainnya. Sedangkan kalau nanti udah siap, pematerinya siap, kemudian materinya kita sudah merumuskan pokoknya mengenai meteorologi lah ya, meteorologi dan klimatologi paling urusannya di situ ya. Geofisika gitu kan. Kemudian mitigasi bencana cuaca dan lain-lain gitu. Iya boleh. Intinya sih beliau sudah siap ya, sudah dihubungi nih, udah ngobrol tadilah di WA chattingannya. Jadi siap, beliau siap ngisi dan cuma minta itu saja, minta surat pengantar dari kita. Itu aja sih beliau. Biar variasi lah nanti. Ya. Saya ngobrol dulu dengan dengan Bu Neng Lani itu khusus gitu karena dari luar negeri. Mohon mungkin ya nanti suratnya khusus. Jadi ya kalau yang sekarang mau dilayangkan surat itu dari GTK itu secara khusus kerjasama dengan UPI nantinya. Yang akan dilayangkan itu dari GTK ke UPI. Nah nanti kalau untuk yang dari Malaysia itu bisa khususlah surat pengantarnya.
Ke Kang Momon aja ya itunya koneksinya ya. Atau gini Pak Ipai, Ya. coba yang tadi ditayangkan lagi yang barusan. Oh iya siap. Udah aja tanggal 11 September. Agustus Septembernya aja kan tuh kosong. Itu kan Tanggal 11 ya. kosong nih. Tanggal 4, nomor 2-nya tanggal 11 September itu yang dari Malaysia. 2 minggu cukupnya persiapan. Nah, suratnya jelas dari MGMP Geografi aja itu mah. Oh. Nah, itu nomor 2-nya dari Malaysia tentang mitigasi bencana. Nggak apa-apa. Iya. Terlalu lama, suka lupa, Pak. Ya, siap. Mitigasi bencana. Ya. Tema terus namanya apa, Dokter? Perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim dan mitigasi apa namanya itu? Climate change-nya ini mah ahli climate change-nya, Kang Momon. Ahli apa sih? Ahli perubahan cuaca beliau teh, dokter siapa? Pak Ahmad? Di grup pengurus ayah nama ininya. Oh iya. Iya. Ini siapa namanya? Kang Muhammad Hairi bin Ibrahim. Muhammad ya. Itu ya biasanya orang Malaysia mah nulisnya Moh Hairi. Hairi bin Ibrahim. Nggak pakai gelar. Nggak usah. Ya boleh, di situ ada gelarnya. Suratnya di surat resmi, di player juga. Apa itunya? Profesor. PhD atau profesor? Profesor doktor ya. Profesor. Sama dengan Indonesia ya isi tulisannya kalau di Malaysia? Sama. Iya, Prof juga. Profesor Dr. Muhammad Khairi. Profesor pakai C, Madia. Seperti saya tahu lah nu di seratku anjeuna dina player eta Kang. Oh iya iya. Di apa itu? Grup pengurus. Di grup pengurus saya. Oh iya siap nanti. Nah, materinya apa kamu mau mitigasi atau mau perubahan iklim? Yang pas. Ya kalau misalnya di identitas di situnya memang beliau itu kan profesor studi tentang iklim dan geografi fisik sebenarnya. Iklim. Kalau di online malah gitu dicari mah identitas beliau tuh di situ kepakarannya geografi fisik dan iklim. Ya udah iklim aja tuh. Ya perubahan iklim dan mitigasi nanti, bencana. Kan mitigasinya di bidang apa gitu, laut, darat, udara. Iklim kayaknya, cuaca gitu. Mitigasi bencana cuaca gitu ya. Perubahan. Apa itu? Hidrometeorologi sebutnya tuh. Hidrometeorologi. Bencana itu Pak, disaster ya? Ya, disaster. Disaster mitigation. Nah, itu aja. Ya udah itu bahasa Inggris sekalian. Ya itu kan internasional ya harus bahasa Inggris. Udah nggak apa-apa kita internasional aja. Ya gitu aja lah. Ini Sabtu 11 ya. Ya 11 September ya. Nah kalau ini udah fix, nanti di booking di spreadsheet-nya ke mana nanti akan di grup Pak Ipai. Ya. Ini kalau bisa sih moderatornya dan hostnya bisa bahasa Inggris. Orang Malaysia tuh. Nah, Pak Maman aja mereka kenal nih, biar Pak Maman aja saya kenal. Oh iya, boleh. Nyaman gitu. Itu bisa diminta tolong ke Pak itu siapa? Pak Dr. Nandi. Dan dia biasa ya berbahasa Inggris. Untuk penyeimbang bisa, jadi 2 orang nanti. Ya. Penyeimbang. Bisa dia juga pakar di bidang itu. Berdua ya? Atau berdua aja. Dr. Cep Nandi lah nanti itunya. Ini moderatornya siapa nanti? Momon. Momon ya. Saya host boleh sok.
Nggak usah pakai Pak atau ini mah semuanya. Oh, di sini aja nanti mah di Ya di player nggak usah ya. Betul, nggak apa-apa. nah itu nanti mah sesuai dengan ya Oke. kaidah penulisan nanti. Kalau di sini mah kan biar efektif waktu nih. Ya Udah ini cukup. ya Betul. tanggal 11 September ya itunya. 4, 11, 18 ya udah. Jadi untuk bulan September mah tiap minggu ya. Ya, 4, ada 11 ya tiga pertemuan gitu. 3 pertemuan terus tiap minggu. Nah, Oktober juga 3 pertemuan ya, sama aja. Ya. Siap. Cukup lah 6 pertemuan. Udah jangan terlalu banyak nanti nggak jadi ya. Cukup ini aja dulu. Ini dulu ya. Nah, gini lagi apa ya? Saya punya ide. Kalau Pak Indra sudah biasa jadi host, Pak Indra? Saya lebih sering jadi moderator, Kang. Ya, latihan sekarang. Jadi gini, semua teman-teman harus bisa blokir peran ya. Jadi kalau host itu lebih ke teknis sih ya. Dari nyiapin ruang. Kalau nyiapin ruang kan yang pegang kunci mereka lah. Kita masuk nanti Pak Indra jadikan host harus bisa mengendalikan ya kayak supir lah. Mood all ya harus tahu mood all itu apa. Oh, di Kabupaten Oge sering nama moderator wae dah. Tapi kami harus belajar. Nanti sambil belajar jadi host. Siap. Makanya nonton heula kayak ningali kita. Kang Didin. Udah praktek ya mah Kang Maman. Mohon makanya praktek waktu lah. Coba ayeuna eta ngaluarkeun sadayana biasa tuh. Oh iya tuh anggesan karena. Ya, share screen kan bisa ya. Siap-siap belajar di YouTube kan ada tutorialnya kan. Siap. Mohon ya. Ya. Jadi memang nanti host dibantu oleh co-host Pak Momon. Karena kalau kamu sendiri nggak bisa patroli mematikan mic yang ribut nih. Itulah bedanya Zoom dengan Webex. Webex kan nggak usah diatur karena udah bagi 2 ruangan, ini kan nggak bisa itu. Ya kan? Jadi nanti co-host tuh membantu host mengamankan mic yang terbuka secara baik sengaja maupun nggak sengaja gitu. Itu karena pasti ribut lah. Nah kalau mute all kan resikonya pembicara ikut di mute nanti kan, makanya diberitahu dibuka lagi. Resikonya di mute all itu. Kalau ini Kang ini kapasitasnya berapa yang kita pakai ini? 300 tuh. Lumayan juga ya, bagus. Ya untuk pelatihan cukup lah, pelatihan 300. Ya nanti bisa dipakai pelatihan lah. Bisa ini. Nanti pelatihannya banyak. Cek ke Google Classroom nanti tugas-tugasnya. Ini juga bisa di breakout, bisa bikin breakout, bisa bikin ruangan. 2 ruangan gitu ya, 3. Kalau pelatihan kan nggak lama, nggak banyak, biasanya 10, 20 gitu pelatihan. Iya, enggak, jarang. Paling tinggi juga 50 orang lah pernah satu. Itu mah yang ngejar sertifikat, yang pelatihan mah gitu. Dan dua-duanya sih, ilmunya ya. Maksudnya yang kita mau ada agenda bikin latihan VR ya, Kang? Iya, so di agenda akan itu, insya Allah lah saya bisa. Latihan menulis yang itu bisa, itu agenda juga ya. Tetap di catatan kita, hanya mungkin belum tertulis aja. Iya. Nah, yang kedua gini, Kang, semua teman-teman harus belajar juga ini bikin Google Form ya, ngedit, bikin narasi, bikin flyer, itu juga harus semua bisa gitu, ya, harus semua bisa. Bu Inong udah bisa bikin flyer ya, dengan Pak Indah kemarin bagus tuh, tinggal dikembangkan lagi lah, nanti nggak bikin narasinya. Kayak tadi saya kan dadakan sengaja nih, Bu Inong saya suruh bikin narasi, bisa kan dalam waktu hitungan menit kan bisa. Jadi artinya itu pengetahuan yang sifatnya praktis gitu ya, praktis gitu. Mengedit dari sebuah undangan Zoom yang masih mentah menjadi undangan yang enak dibaca dengan menggunakan WA saja, nggak usah flyer seperti itu. Ya itulah seperti itu. Nanti ditingkatkan membuat sertifikat kita gitu, yang autocrave itu. Jadi bertahap Kang, kita harus menduplikasi
teman-teman kita bisa juga semua. Jadi kalau itu seperti itu, jadi apapun diminta itu semua bisa menghandle gitu. Jadi tidak ada istilah ini mah moderator Pak Inong, Bu Inong moderator terus nggak bisa jadi host, nggak bisa bikin. Jangan, kita harus semua elemen, kan ada 7 ya. 1 moderator, ya, 2 host, 3 pemateri, 4 player, 5 narasi, 6 recording, 7 narahubung. Nah ini 7 komponen ini menjadi pengetahuan dasar dalam sebuah visit, dalam sebuah pelatihan untuk mengelola sebuah video conference gitu. Itu aja mungkin yang harus dikuasai teman-teman. Dan ini memang tidak ada mata kuliahnya, harus praktek ini mah gitu. Itu Kang. Iya. Terus gini Kang Din Sadayana, memang saat-saat ini lagi masa-masa pandemi, mungkin pandemi ini tidak akan pernah berakhir katanya, ada seperti itu. Tapi kita harus terbiasa dengan bersahabat katanya, kita harus bersahabat dengan corona ya, dengan COVID gitu. Betul. Maksud bersahabat di sini adalah kita masih akan berdampingan terus dengan COVID ini, mungkin seperti flu lah, seperti penyakit flu, influenza lah gitu ya. Influenza kan tidak ada itunya obatnya, bukan obatnya ya, vaksinnya, karena nggak bisa dibikin vaksin tuh, sehingga kita pada saat-saat tertentu kita akan terkena kalau badan kita tidak fit gitu ya. Sama COVID juga seperti itu, nantinya akan seperti itu. Tapi sekolah kita akan terus-terusan diganggu terus ya keadaannya. Ya, sehingga ya guru-guru harus memiliki literasi IT yang cukup lah gitu, yang memadai dalam menangani pembelajaran di masa-masa sekarang ini. Jadi saya ingin nanti lebih banyak lagi yang bisa terlibat dan bisa aktif di grup ya, di grup, supaya mereka juga bertambah lah ilmu literasi IT-nya gitu. Bukan segini aja gitu, tapi nanti insya Allah ya sedikit-sedikit kita ajaklah mereka untuk lebih aktif lagi. Kan undangannya kita sebar di grup pengurus ya, tapi yang hadir hanya ini gitu ya. Nanti mah harus ditambah lagi lah, tambah lagi sehingga nanti mereka juga kebagian tugas untuk praktek menggunakan Zoom gitu, menjadi moderator, menjadi narahubung dan lain sebagainya lah gitu, menjadi host. Itu Kang Didinnya. Jadi saya punya keinginan seperti itu. Betul. Dan itu harus diduplikasikan gitu di antara kita. Jadi kita harus bisa ini kan seperti tutor sebaya lah kita ini, teman sebaya. Ya, jadi jangan malu bertanya, jangan pelit ilmu kan gitu. Mungkin bagi kita remeh, tapi bagi orang lain itu hal yang berbahaya sekali gitu. Saya pernah mengajari teman saya sesama pengawas yang nggak bisa ngisi Google Form teh gitu ya. Kan sekurang maknya itu bisa gitu aja. Nah, bagi dia mungkin nggak bisa. Nah, mungkin di antara temanku juga ada yang seperti itu. Dia teh mau bertanya malu, eranya udah biasa titah kamu kepala madrasah mah sok tutah kita kan nyolokeun kabel PGA apa lu gitu. Nah, ada MIT. Nah, itu kan ini pengetahuan teman-teman nanti untuk PKKM 4 tahunan ini tong dibantuan. Itu instruksi Pak Kabid. Jadi si nyolok kabel, ngahurungan laptop, nyukuran infokus kudu sorangan, tong dibantu ke operator. Nah, bejaan tah kepala madrasah masing-masing ke. Ide saha eta teh Kang Didin? Ide saha eta teh? Saya curiga Kang Didin ya nu bikin eta teh. IPA ya teh itu kasih waktu kasih anjur. Itu pesan Pak Kabid. Jadi artinya tong ditahu guru kepala saya kudu bisa gitu. Itu seperti itu kira-kira literasi. Nah, tambahan aja itu informasi sponsor. Ada teman baru nih, ada Bu Ratu tawarin aja Pak nih sebagai moderator di hari keberapa gitu nanti. Siap. Saya tayangkan lagi. Bapak, mohon maaf terlambat masuk tadi. Oh iya. Nanti bisa di-share lagi Bu, itunya ada kita lagi obrol. Masih ada 1 slot kosong tuh nomor 6. Iya, baik. Bu Ratu ya. Insya Allah siap. Bu Ratu, nah ya. Bu itu dari Depok ya Bu, lupa lagi saya. Iya, betul dari Depok Pak, dari Alhamdulillah. Ya, masih ingat saya. Siap.
Ya. Waktu di Lembang ya pernah ketemu teh waktu kegiatan apa ya? Lupa tuh. Iya Pak Didin waktu di Bandung. Ya di Lembang betul, di hotel apa tuh? Ya pernah Lembang ya. waktu Iya. KS apa ya? Tahun berapa itu? Lupa lagi lah. Udah lama banget sih. Iya. Ya. Nanti ketemu lagi di Zoom. Nah kalau itu betul Iya. kata saya menyambung dari Pak Ipai ya memang ini kemana lagi gencar-gencarnya mau literasi digital ya. Tadi pun ada itunya terus-terusan kan tuh. Jadi artinya memang alih-alih futuristik ya. Gedung-gedung sekolah itu tinggal kenangan aja nanti itu. Artinya apa? Bahwa pembelajaran yang ke depan itu betul-betul pure ke IT gitu ya. Dan sekarang perguruan tinggi internasional sudah membuka itu kan. Saya kuliah di Boston atau bisa di Indonesia dapat sertifikat dari ijazah. Artinya sekarang udah bisa dibuka gitu seperti itu ya. Nah, guru-guru pun harus seperti itulah kira-kira pesan dari Pak Dirjen GT kan gitu ya. Sekarang kan lagi mulainya menghangatnya pengetahuan kita harus sampai seperti itu. Nah, ini salah satu MGMP sebagai salah satu wadah canda di muka para guru khususnya geografi di madrasah. Yuk kita bareng-bareng lah bergandengan tangan, saling menguatkan dan semua yakin kalau diminta kontribusi pasti mereka mau ya Pak Momon dan kawan-kawan Pak Ibai. Tinggal mereka itu diberi kesempatan atau tidak. Makanya yang namanya latih jadi moderator, jadi host, jadi bikin player itu harus bisa. Kalau belum bisa justru diajar gitu. Baca tutorialnya kata Pak Ina banyak di tutorial, tinggal diingatkan aja gitu. Nah, bagi teman-teman yang satu kampusnya ada 2 orang guru geografi itu bisa saling menguatkan. Tapi yang banyak kan 1 orang guru geografi ngajar hiji 2 tilu, wah kebayang capeknya. Nah, inilah teman kita untuk curhat di sini gitu ya. Itu mungkin tambahannya Kang, mangga teruskan. Kang Mumun mungkin mangga nanti Kang Didin nutup. Siap. Ya. Ya teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah terima kasih tuh. Dan kita memulai lagi untuk geografi ini. Untuk linknya mungkin ke pemateri kita semua bisa bergerak ke alma mater masing-masing lah ya, karena bisa jadi misalnya semacam Pak Indra punya juga rekanan yang ada di kampusnya dulu, kemudian Teh Inong juga dari Unsil, kemudian ya kita yang dari UPI, dari ITB juga mungkin itu kita bisa komunikasikan lagi dengan senior-senior kita atau rekan kita yang kebetulan memang mendapat amanahnya di kampus untuk mendukung secara wakaf ilmu lah, secara sukarela di kegiatan kita. Jadi intinya sih kelihatannya kalau misalnya kita berkomunikasinya secara pribadi, personal ya, ke seangkatan dengan kita, itu tidak akan ada kesulitan lah insya Allah. Itu saja, hatur nuhun Kang Didin, Kang Ipai, dan semuanya yang hadir hari ini. Assalamualaikum. Kang Mumun sekedap badai naroskeun acara yang dengan Elek itu gimana? Elek Media Computing. Elek kemungkinannya itu awal September. Awal September. Awal September. Bentrok gak dengan kita? Belum ada jadwal sih. Belum ada jadwal. Oh, iya. Belum ada jadwal. Itu aja, jangan Sabtu gitu aja udah. Kemungkinannya malah Sabtu kemungkinannya. Sabtu yang kosong kita. Apa-apa Sabtu pagi, kita kan siang ya. Betul pagi. Ya, temanya yang tadi diungkap oleh Kang Didin. Merdeka belajar, jadi sekolah bukan gedung, bukan fisik gitu. Sekolah adalah proses pembelajaran. Temanya itu, Kang. Bagus ya. Oke, haten. Mangga. Kang Didin mangga ditutup wae bilih tos warani teh. Iya, baik. Pada malam Sabtuan ya ibu-ibu tutus ngantosan. Betul. Rekan-rekan yang berbahagia, Kang Momon selaku Ketua MGMP, Kang Ipai selaku Sekretaris dan juga rekan-rekannya. Ini ada Kang Indra, ada Teh Inong, ada Bu Husnul dan ada Bu Ratu. Ya, tadi ada siapa yang keluar ya terlempar tuh Bu Cucu ya, Pak Cucu ya terlempar katanya. Alhamdulillah pada malam ini kita telah menyelesaikan satu agenda bersama niat kita ya nawaitu kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita catatkan di layar virtual ini menjadi kenyataan. Kita akan mulai bangkit lagi ya racing star-nya di tanggal 4 September Kang ya. Itu mudah-mudahan itu langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita tutup dengan pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga bilih badai